Berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, wusuluka ilaihi wusuluka ilal ilmi bih, wa illa fajalla rabbuna ayyattasila huwa bisyai'in. Artinya, sampainya engkau kepada Allah adalah sampainya engkau kepada pengetahuan dengan Allah. Jikalau tidak demikian maksudnya, maka maha suci Tuhan, maha besar Tuhan, bahwa berhubung itu Tuhan dengan sesuatu. Itulah terjemahnya. Min istilahatil arifin al-wusul ilallah. Sebahagian dari istilah yang seringkali digunakan oleh orang-orang arif, al-wusul ilallah, sampai kepada Allah. Kata-kata sampai. Orang yang sampai itu disebut al-wasil, orang yang sampai. Demikian pula istilah orang arif dekat dengan Allah, jauh dengan Allah, terdinding daripada Allah. Nah, itu istilah-istilah yang tidak bisa dimaknai dengan seadanya. Karena kalau dimaknai dengan seadanya itu kalimat mengakibatkan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Jadi seringkali ada istilah sampai kepada Allah. Wal muradu bihi indahum, bermula yang dimaksud dengan sampai itu menurut orang-orang arifin, tahqiqul ilmi biwujudihi wahdah. Artinya adalah menyatakan pengetahuan, memantapkan pengetahuan dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Apabila kita sudah mengetahui dengan mantap bahwa yang ada itu hanya Allah, yang berarti itulah yang disebut namanya sampai. Kalau kita sudah mengetahui dengan tahakkuk bahwa yang ada itu hanya satu, adalah Allah, nah maka itu sampai kepada Allah artinya. Jadi fawusulul abdi ilallah huwa syu'uruhu bi'adamihi wa ilmuhu biwujudihi ta'ala. Sampainya seorang hamba itu kepada Allah adalah merasakannya dia dengan ketiadaannya, merasakannya akan ketiadaannya, dan mengetahuinya dia dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya sampai kepada Allah. Kalau kita sudah merasakan bahwa diri kita ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah, berarti kita sudah sampai kepada Allah artinya. Nah, kita ini kadada, dan kita merasa bujur bahwa kita ini kadada. Merasa bahwa kita ini kadada. Yang ini hanya diadakan aja oleh Tuhan. Kita bisa melihat, dilihatkan oleh Tuhan. Kita bisa mendengar, kalau didengarkannya oleh Tuhan. Kita bisa bergerak karena digerakkannya oleh Tuhan. Jadi kita tidak ada apa-apa. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, bila sampai demikian ilmu kita dengan ilmu yang tahakkuk, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan belaka, tapi rasa.
Kalau kita melihat sesuatu mungkar dilihatkan oleh Allah, rasakan itu. Kalau kita mendengar sesuatu mungkar didengarkan oleh Allah, rasakan itu. Adalah kitanya mungkar diadakannya. Kalau kita bergerak mungkar digerakkannya. Kalau kehendak kita jalan mungkar sesuai kehendaknya. Nah, kalau kita sudah merasa demikian, berarti kita sampai. Berarti kita sudah al-wasil ilallah, sampai kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Wa hadzal amru qad hasala lahu bil haqiqah lakin la yash'uru bihi. Sebenarnya ini sudah tahu semuaan kita, tapi kita kadang merasa benarnya. Ini perkara sudah tahu. Mulai sifat 20 sudah belajar itu. Mulai sifat 20 sudah tahu yang ada Allah, yang kekal Allah, yang semua, yang melihat Allah, mendengar Allah. Nah, cuma kita ini tahu aja, cuma kadang merasa lagi bahwa yang melihat itu adalah Allah. Kita kadang apa-apa. Yang mendengar itu adalah Allah, yang menggerakkan itu adalah Allah, semuaan itu adalah hanya Allah yang ada, yang lain itu hakikatnya kadada. Ini kita bicarakan masalah hakikat, jangan dicampur aduk lawan syariat. Ini ada tersendiri dalam hal hakikat. Ajaran Allah macam ini yang mesti ada. Ajaran syariat Allah mengajarkan demikian, jangan dicampur aduk jadi satu. Jadi syariat itu mesti jalan kedua-duanya di dalam diri kita, mesti jalan kedua-duanya. Hakikat ada aturannya, Allah mengajarkan. Nah, syariat pun diajarkan oleh Allah. Jadi yang kita bicarakan pada bab ini adalah bab tentang masalah hakikat. Artinya urusan hati, urusan rasa. Urusan hati, bukan urusan pandir. Bukan urusan pandir. Ini urusan hati. Bahwa hati kita, diri kita merasa bahwa yang ada itu sebenarnya adalah Allah. Yang berjungkung ini Bang, itu diadakan benar aja. Diadakan beneran itu. Enggak diadakan digerakkannya pulang. Kalau tidak kalau kau bergerak, nah dilihatkannya. Kalau tidak kalau kau melihat. Nah, ini hakikat demikian. Kita sudah tahu itu, cuma belum sampai kepada tahap merasa. Yang kita cari ini supaya merasa. Jangan hanya sekedar tahu bahwa gula itu manis, tapi mesti merasa kayak apa manisnya gula itu. Nah, itu maksudnya. Jadi sampai seseorang itu kepada Allah, sampai pengetahuan yang dia rasakan bahwa yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa takun kadzalik bi an ta'asafidal wusula yakunu hissiyan fa mustahilun. Jikalau tidak demikian pengertiannya, dengan bahwa engkau i'tiqadkan akan sampai itu adalah hisian, itu mustahil. Nah, kalau kita mengartikan sampai kepada Allah itu seperti sampainya kita ke rumah guru, sampainya kita ke rumah bapak, sampainya kita ke rumah ibu, sehingga bisa bertemu dengan ayah ibu. Nah, amun diartikan demikian itu mustahil. Ada macam itu. Aku sampai sudah lawan abah, aku sampai lawan mama, mau sampai lawan Tuhan, kadang macam itu maksudnya. Li'anna Allah la yattasilu bi syai'in wa la yattasilu bihi syai'un, karena Allah itu tidak berhubung dengan sesuatu dan tidak berhubung dengannya oleh sesuatu yang baru ini. Ta'ala Allah an dzalik uluwan kabira, maha tinggi Allah dari yang demikian itu, setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Qala al-Imam al-Junaid, mata yattasilu man la syabiha lahu wa la nazir biman lahu syabihun wa nazir hayhat. Imam Junaid Baghdadi berkata, kapan bisa sampai
Tuhan yang tidak ada serupa dan tandingan baginya dengan orang yang baginya itu ada serupa dan tandingan. Itu jauh sekali artinya. Ini pemahaman sampai itu jangan diartikan dengan sampainya satu zat kepada zat yang lain, sampainya satu benda kepada benda yang lain sehingga dia berhubung. Nah, jangan diartikan demikian. Jadi arti sampai seseorang itu kepada Allah adalah sampai ilmu yang dia rasakan bahwa Allah itu yang ada sebenarnya. Selain daripada Allah sebenarnya adalah adam tiada. Nah, itu sampai.